Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, siap, siap. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, siap, siap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
marilah kita mengheningkan cipta untuk awan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hening cipta mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, musyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Ini yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan.
Istirahat cepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 kita bisa melaksanakan upacara bendera sesuai himbauan dari kementerian, yaitu untuk memperingati Hari Anak Nasional Indonesia. Hari Anak Nasional, Hari Anak. Jadi kegiatan upacara pada hari ini adalah untuk memperingati Hari Anak. Nah, bukan hari bapak atau hari ibu, tapi hari anak. Anak ini termasuk kalian semua dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini. Ya, di momentum yang berbahagia ini Pak Guru akan menyampaikan amanat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin tidak Pak Guru baca semuanya karena panjang, tetapi petikannya bisa diperhatikan. Amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada upacara bendera peringatan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Berarti Hari Anak Nasional ini diadakan semenjak tahun 84. Semenjak tahun 1984 sampai sekarang usianya sudah 42 tahun. Oke, saya teruskan. Yaitu tanggal 23 Juli tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Peserta upacara yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 23 Juli tahun 2026 kita dapat melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional atau di tingkat HAN ke-42. Seraya berefleksi bersama pada urgensi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Selamat Hari Anak kepada seluruh anak-anak Indonesia. Semoga anak-anak di seluruh pelosok tanah air dapat merayakan, merasakan, dan memeriahkan hari istimewa ini secara serentak dan langsung. Peserta upacara yang saya hormati, keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1984, keputusan nomor 44 tahun 1984 memandatkan bahwa pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, dan perwakilan RI di luar negeri serta masyarakat secara bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional sebagai momentum penting untuk mengampanyekan pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Temanya adalah Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan kematangannya. Melindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perundungan, dan sebagainya, baik itu di dunia nyata maupun dunia digital. Perlindungan anak tidak diwujudkan oleh pemerintah semata, dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, mulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah. Yang tidak kalah penting, anak juga berperan sebagai mitra dalam upaya perlindungan melalui keberanian dan untuk menyampaikan pendapat, saling menjaga, saling mengingatkan, berpartisipasi sesuai dengan usia dan kapasitasnya.
Anak turut berperan juga dalam mewujudkan lingkungan yang aman nyaman bagi dirinya maupun sesamanya. Membangun masa depan mengandung pesan investasi terbaik bangsa ini bukan semata-mata pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada setiap anak Indonesia. Ketika seluruh pihak bersatu melindungi anak dan memastikan hak-haknya terpenuhi, khususnya kita sedang membangun fondasi masa depan bangsa yang lebih maju, adil dan berkelanjutan. Kemudian berikutnya pada peringatan Hari HAN ke-42 tahun 2000 ini berbagai rangkaian kegiatan dan acara dilaksanakan langsung bagi anak-anak, termasuk anak-anak memerlukan perlindungan khusus ya di berbagai daerah di Indonesia. Melalui tema dan subtema peringatan HAN tahun ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam memberikan perlindungan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak Indonesia di tengah tantangan dan persoalan yang terus berkembang di masyarakat. Tema tersebut diwujudkan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman. Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak ya, Gemas Rana sebagai gerakan bersama yang mengintegrasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, penguatan keluarga, penguatan peran masyarakat, keamanan ruang digital serta respon cepat terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Semangat tersebut kini terus dilanjutkan oleh kampanye Berlian yang singkatan dari Bersama Lindungi Anak. Berlian itu singkatan dari kependekan dari Bersama Lindungi Anak. Sebuah gerakan kolaboratif yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengambil bagian dalam situasi lingkungan yang aman, ramah, melindungi anak. Tidak sekedar kampanye, kemudian merupakan gerakan bersama yang menghidupkan semangat gotong royong agar perlindungan anak menjadi budaya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pendekatan tersebut, Sayang Anak, Sayang Indonesia dipilih menjadi tagline pada peringatan HAN ke-42 tahun 2026 ini. Tagline tersebut mengandung filosofi yang mendalam, bukan sekedar pengingat tetapi juga ajakan untuk menyintai, melindungi dan memberikan masa depan cerah kepada anak-anak yang nantinya akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Untuk memperluas gaung kampanye digunakan gelar tagar Hari Anak Nasional 2026 Sayang Anak Sayang Indonesia agar pesan perlindungan anak semakin masif di ruang digital. Peringatan HAN ke-42 tahun 2026 juga memiliki beberapa nilai dasar yang dapat menjadi muatan tujuan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, yakni berakhlak mulia, bahagia, peduli, berani, cerdas, solidaritas, aman dan bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraannya, peringatan HAN tahun 2026 memegang 5 prinsip, yaitu 1. Ramah anak dengan menjamin keamanan dan menerapkan child safeguarding di setiap kegiatan. Ya, ramah anak. Yang kedua, desentralisasi, memberikan keleluasaan daerah berkreasi. 3. Apresiatif terhadap prestasi anak dan kiprah para pendidik serta pemerhati anak. 4. Partisipatif dan kolaboratif, yaitu melibatkan anak secara dalam perencanaan hingga evaluasi. Dan 5. Berdampak, memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak. Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha dan semuanya, lembaga pendidikan, komunitas keluarga serta seluruh anak Indonesia untuk menjadi bagian dari gerakan Berlian Bersama Lindungi Anak. Mari kita pastikan semangat ini bergema di kota hingga pelosok desa, dari ruang kelas hingga ruang digital, sehingga setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan aman, dalam lingkungan yang aman, bahagia, dihormati, didengar suaranya serta terpenuhi hak-haknya. Karena ketika seluruh bangsa bersatu melindungi anak, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia Emas tahun 2045. Anak-anak yang terlindungi hari ini akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Kepada seluruh anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak di SD Negeri Sujo 3, kalian berhak untuk aman dan bahagia. Di rumah, di sekolah, di ruang publik, maupun di ruang digital. Selain itu, kalian juga berhak berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan, karena berbeda itu biasa dan berteman itu adalah hal yang luar biasa. Jika suatu saat kalian merasa tidak nyaman mengalami kekerasan atau melihat teman kalian mengalaminya, jangan diam, biasa ceritakan kepada orang dewasa yang dipercaya, maksudnya Bapak Ibu guru, ya, agar segera bisa ditindaklanjuti. Ya, jangan sampai
terjadi misalnya anak kelas 6 apalagi memberikan contoh tidak baik ya, gelutan dengan anak kelas 5. Kelas 6 adalah contoh kelas 5, 1 sampai 5. Kelas 5 adalah contoh kelas 1 sampai 4. Kelas 4 adalah kakaknya kelas 1 sampai 3 dan seterusnya. Kelas 2 kakaknya kelas 1. Kelas 1 adalah adiknya kelas 1, kelas 1 adalah adiknya kelas 2 sampai kelas 6. Jadi kelas 2 sampai kelas 6 harus bisa memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya kelas 1. Paham nggih? Ya, silakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah akhir dari sambutan Menteri PPPA. Negara akan selalu hadir untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Demikian sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tanggal 23 Juli tahun 2020. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aku harapkan tetap laksanakan dan tetap intensifkan kegiatan 7 KAIH, yaitu yang pertama adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, belajar dulu. Apa makanan dulu? Makan bergizi, belajar, ya, bermasyarakat. Yang terakhir, tidur cepat. Tidur cepat itu maksudnya tidurnya orang kewengen, tidak kemana-mana. Jam 9 sudah siap-siap setelah sholat isya dan mempersiapkan kegiatan untuk kegiatan besok paginya. Sepatu, seragam, topi, tas, buku disiapkan, baru ditinggal tidur setelah sholat isya. Itu saja dari Pak Guru. Semoga bermanfaat. Selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Semoga kalian semua tetap diberi kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan umur panjang, dan tercapai apa yang dicita dan citakan. Semoga kalian semuanya ini menjadi generasi emas ya di tahun 2045, dari surjo, dari gundangan, dari gabung. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Siap dulu kan. Pembacaan doa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang, rasa pengertian kepada kami, kesabaran, kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan dalam mendidik, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat dan berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Kasih, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara